Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. February 27, sa kasalukuyang taon, may isang Pinoy boxer ang nangangarap na maging champion. Handang palagan kahit sinong kalaban sa kanyang division. Dumayo siya sa bansang Indonesia para kasahan itong defending WBC International Light Flyweight Champion na si Thibaut Monabisa sa isang 10 rounds na bakbakan. May malinis na kartada itong Pinoy challenger na si Jason Striker Bison na 9 wins, 0 loss, 5 dito via knockout, tubong Agusan del Sur. Habang impresibo naman ang record nitong defending champion na 21 wins, only 2 defeats, 8 dito via knockout. Sa gabi ng laban, maganda naman ang ipinakita ng dalawa, palitan ng mga patama sa ulo at sa bodega. Parihong matapang at parihong gustong manalo, pero mas nanaig pa rin ang lakas nitong uhaw na batang Pinoy boxer. 2 beses niyang pinabagsak itong Indonesian fighter. Natapos ang kanilang maaksyong laban sa sukdulang 12 rounds, pero ang nakapagtataka ay nanalo pa itong defending champion via majority decision. Kaya nagsulputan ang mga negatibong reaksyon mula sa mga boxing fans sa naging hatol ng mga hurado. Dominado ng Pinoy ang halos buong rounds ng laban. Pero bakit ito natalo? Kaya gumawa ng aksyon ang WBC at nireview ang buong laban. 10 judges ang umiskor pabor sa ating pambato at nalamang ang mga hurado pala sa laban ay puro lokal o taga doon lang sa Indonesia at hindi ito neutral. Nagpadala na ng sulat ang presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman sa presidente ng Indonesian Boxing Association para ideklarang no contest ang laban at nag-order na rin sila ng agarang rematch. Pero walang sinabi mga pre kung sa Indonesia pa rin ba gagawin ang laban at kung hindi daw papalag itong Pinoy ay mananatiling champion pa rin itong si Thibaut Monabisa. Kayo mga pre, kung papalagan ulit ni Bison itong defending champion, magtatagumpay na kaya itong ating pambato na makuha ang titulo? Sabay nating balikan ang highlights sa napaka-controversial na bakbakan. And after him. Okay, second. Flyweight 48,97 kg dan merebutkan Bermain agresif dia. Double cover yang baik dari Thibaut. Bison yang sangat loose, sangat menikmati jalannya pertandingan, melontarkan jab-jab pancingan, disemangati oleh para pemirsa yang hadir di arena. Ya, masih ada waktu yang cukup panjang di ronde pertama. Sebelum dia menggunakan pukulan hooknya tadi. Ini dia. Kita bisa melihat Thibaut menggunakan stance orthodox. Mencoba untuk touch the water. Jauh sekali. Karena memang perlu diingat pertandingan ini akan menjadi pertandingan 10 ronde. Berbahaya ini body shot. Tapi double cover yang baik dari Thibaut dan sudah mulai diladeni. Namun kali ini Thibaut kembali fokus untuk melakukan counter punching. Ya, waiting dan body weight. Dia melihat apakah ada timing yang tepat ya. Betul sekali. Karena memang harus mengatur strategi ketika kita bermain panjang seperti pertandingan malam hari ini yang dischedulkan untuk 10 ronde. Namun harus tetap berhati-hati dengan menggunakan defense double cover yang disiplin. Ini mencoba untuk melakukan counter punching, menunggu serangan dari Jason Bison. Sudah mulai diladeni oleh Thibaut dan kita lihat masih Cepat sekali tadi. dari hook kanan ya, mendarat dengan mudah. Kita lihat Thibaut mulai tidak sabar dan kita lihat dia mengayun. Namun dengan recovery yang cepat, Jason langsung melanjutkan pertandingan. Sempat tersenyum tadi Jason Bison, mencoba untuk melakukan sidewalk terhadap Thibaut Monabisa. Ya, baku hantam antara keduanya. Thibaut Monabisa juga tidak mau mundur. Sedangkan Jason Bison juga terus menahan posisinya. Ya, jika Thibaut punya double cover yang baik dalam bertahan, maka Jason ini pertahanannya adalah kegesitan body weight. Kembali untuk menerka-nerka Jason Bison. Beberapa kali Jason Bison Ini dia. Straight tadi masih belum berhasil. Thibaut yang mendarat di kepala dari
Jason Payson. Ya, sudah mulai lebih merespon kali ini Thibaut Monabesa. Kombinasi pukulan yang baik tadi ditutup dengan hook kanan. Berbahaya body shot dari Ya, semakin kencang teriakan Thibaut Monabesa dari pengunjung yang datang ke Holy Wings. Semoga ini bisa memberikan semangat yang berbeda bagi penampilan Thibaut Monabesa. Betul sekali, Thibaut Monabesa. Dan keduanya kita bisa memperhatikan, mencoba untuk menguasai center of the ring. Tidak ada yang mau mundur, Stuart. Ya, Kopo mempertahankan posisinya. Ya, pukulan pendek yang masih dapat diantisipasi dengan sangat baik. Bahaya kombinasi pukulan yang cepat tadi. Uppercut ditutup dengan straight dan kita lihat berbahaya. Kombinasi pukulan dilontarkan oleh Jason Payson ke arah Thibaut Monabesa. Knockdown. Ini berbahaya, ini berbahaya. Masih ada sekitar 1,5 menit lagi di ronde ketiga ini. Ya, kita lihat ini dia bagaimana tadi. Sudah kembali bangkit ya. Betul sekali. Thibaut. Recovery yang cukup cepat ditunjukkan. Wah, semakin terdengar suara-suara yang memanggil Thibaut, menunggu penampilan dari Thibaut Monabesa untuk segera menari dan melayangkan lebih banyak pukulan. Jason, serangan-serangan dari Thibaut Monabesa harus lebih on target lagi di ronde ketiga ini untuk mempertahankan ritme pertandingan seperti di ronde pertama dan juga ronde kedua. ya El Duce harus berpikir lebih cepat untuk bisa menghindar dan mengcounter ya. Betul sekali. Last 10 second. Dari ronde ketiga ini. Coba untuk melayangkan beberapa pukulan sebelum ronde berakhir. Dan kita lihat dalam 3 menit yang kita akan saksikan bersama. Semoga Tidak bisa hanya menunggu dan mencoba untuk melakukan counter. Monabesa. Betul sekali. Kita bisa melihat memang footwork dari Jason ini sangat lincah. Namun kita bisa melihat Jason. Body shot. Body shot demi body shot. Dilontarkan kedua. Sabar dan bisa menahan pukulan. Maka bukan tidak mungkin dengan cara bertanding dari Jason, dia pasti akan kelelahan setidaknya di ronde ke-7 atau 8 nanti. Pastikan di ronde keempat. Jason Payson yang sangat lepas sekali. Dia tidak begitu mementingkan double covernya, namun dia lebih mementingkan untuk melakukan serangan-serangan atau lini ofensif. Ya, kita lihat bagaimana ronde keempat ini akan ditutup oleh Thibaut dengan beberapa ayunan tinggi. Betul sekali. Jika memang nanti harus diputuskan melalui angka, ini akan menjadi sebuah hal yang Ya, head movement dari Jason Payson. licin sekali memang Jason Payson. Dia tahu bagaimana caranya menghindar dengan baik ya. Ya, posisi terpojok kali ini Thibaut Monabesa masih mencoba untuk keluar dari corner. Atau Betul power sekali. punch. Ronde kelima ini. Yang terbaik. Ya, masih Ke kiri dan ke kanan. ya kakinya cepat, footworknya bagus, memang licin sekali juga dengan body wave yang lucu. Betul sekali. Kita sedang menyaksikan history in the making. Apakah Jason Payson sedang berjuang? Dengan melontarkan beberapa jab cepat tadi. Kombinasi dari Jason. Kombinasi pukulan dan kalau kita lihat dari ayunan tinju Jason sudah mulai Terhadap serangan-serangannya yang menyebabkan Jason ini sedikit kehilangan keseimbangan. berbahaya jab-jabnya dari Beberapa body shot dari Jason yang dapat diantisipasi. dan 10 seconds. 7 dimainkan. Ya, ronde ke-7 dari 10 ronde yang dijadwalkan untuk pertandingan malam hari ini antara Jason Payson yang berada di sudut biru menggunakan celana berwarna putih. Angka bagi dirinya. Betul sekali. Mulai bermain terbuka kali ini.
Besa. Kombinasi cepat dan juga body shot dilontarkan oleh Jason Payson. Eksklusif dan sedikit menyulitkan bagi Thibaut Monabesa untuk membaca pergerakan dari Jason Payson. Fans yang baik juga. Betul sekali. Bagi Thibaut mulai melakukan hal yang serupa yang tadi dilakukan oleh Pai jangkauannya. Berbahaya. Kombinasi pukulan hook uppercut tadi. Betul sekali. Berapa uppercut tadi dari Thibaut Monabesa. Ini sudah ronde ke-8 dari 10 ronde. Menunggu momen untuk counter dan harus bisa menebak kemana Jason akan menghindar. Betul sekali. Atau bahkan merubah strateginya dan menjadi agresor dan mencoba Pergerakan dari Jason ya. Betul sekali, karena kita bisa melihat memang footwork dari Jason, cardio dan endurance untuk ronde ke-9 dan juga ke-10. Dibalas dengan body shot juga oleh Jason Payson. Masih dengan tactical yang sama. Yang sangat baik untuk membongkar double cover dari Thibaut yang sangat rapat ya. Thibaut Monabesa mencoba untuk menghabisi Jason Payson di ronde ke-8 ini. Close dari Thibaut Monabesa. Satu buah hook cepat tadi ke arah kepala dari Thibaut. Baik tadi. Berbahaya. Dan kita lihat diadu pukulan. Thibaut knockdown. Di saat Thibaut yang menyerang. Buah hook kanan yang mendarat tepat di kepala dari Thibaut Monabesa. Dan keras tadi jab dari Thibaut Monabesa. Bermain agresif keduanya. Baku hantam antar maju saja, tidak lagi bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, tapi kita lihat sedang bersemangat juga Thibaut karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sepertinya. Betul sekali. Di sini adalah ronde-ronde penentuan karena tersisa sekitar 1 menit lagi untuk melontarkan. Straight tadi tapi masih belum. Ini dia hook kanan. Defense dan kemudian serang, defense kemudian serang. Thibaut sudah tahu apa yang dia lakukan. Sempat tergoyang dari Jason Payson. 97 kg. Less than 3 minutes. Thibaut dengan beberapa ayunan pukulan tadi. Dan kita bisa melihat ronde ke-10 ini sedang bermain jarak dekat ya. Tidak lagi bermain jarak jauh seperti di ronde 9 tadi. Kita bisa melihat pukulan-pukulan lurus dari Thibaut Monabesa. Jab dan straight yang masih menerpa angin. Melontarkan killing punch dan menumbangkan Jason Payson di ronde ke-10 ini. Beberapa kombinasi dari Jason Payson yang dapat dihindari oleh serangan dari Jason ini walaupun sudah tidak seaktif ronde-ronde sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa Thibaut ini sedang menunggu yang sedang mencari tanya. Jason Payson yang Jason mendesak. berakhir sudah ronde ke-10. Kita lihat bagaimana 10 ronde yang telah berakhir. And the winner is Thibaut Monabesa! Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.